Pak Hermas, kristal healing itu apa ya? Banyak yang belum tahu nih. Oke, kristal healing adalah sebuah metode yang dipercaya sejak 6.000 tahun yang lalu di Mesir kuno, tepatnya di Mesopotamia. Kristal dihubungkan dengan 8 cakra utama. 8 dari cakra mahkota, cakra atsna, cakra tenggorok, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra pusat, cakra seks, cakra dasar. 8 cakra utama. Dan kenapa kalau konsultasi privat itu harus cleansing dulu dengan kristal healing seperti ini, kristal healingnya? Karena ketika orang datang mungkin dia lagi galau, dia lagi bingung, atau minimal lagi di kendaraan dia macet, dia kesel, otomatis di badannya, di cakra-cakra itu menjadi negatif atau kotor. Itu mempengaruhi, pasti akan mempengaruhi dengan jawaban di tarot. Karena apa? Tarot itu menangkap alam bawah sadar, tepatnya yang mengocok tarot itu seperti apa, dia tertangkap frekuensinya oleh tarot itu. Supaya jawaban tarot itu benar-benar netral dan benar-benar objektif, maka 8 cakra utama di itu harus dibersihkan dengan kristal healing seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih kristal healing itu? Tadi ketika dia sudah netral segala macam. Oke, kristal itu kristal punya fungsi masing-masing. Dari contoh yang simpel, kristal kuarsa membersihkan secara umum, membersihkan dan memberikan energi. Yang ini saya lebih nyaman pakai ini kristal kuarsa bersama amnesti, jadi kombinasi itu. Jadi dibersihkan dari cakra mahkota sampai cakra dasar. Jadi ketika dibersihkan itu kita berharap jawaban tarot dengan netral, sehingga apa? Aura pun terpancar jadi lebih bagus. Dampaknya apa? Misalkan contoh, mungkin bagi yang bisnis, bagi orang yang mau bisnis, ketika dia mau mulai bisnis atau mau berpartner, kadang suka bingung. Ini saya mulai bisnis ini bagus gak ya? Dipercaya sama pelanggan gak ya? Dipercaya sama rekan bisnis gak ya? Atau dia mau melamar kerja gimana? Bisa meyakinkan HRD. Jawabannya simpel, kita pakai kristal kristin. Kristal kristin itu buat apa? Kristal itu untuk keberkahan rezeki. Jadi sudah dibersihkan dengan kristal kuarsa, jadi akan ditambah kasih energi kristal kristin, berharap apa? Power rezekinya bagus dan bisa meyakinkan pembeli ataupun rekan bisnis. Yang kedua, misalkan ada orang yang, Pak Hermas, saya sudah ke salon, saya sudah untuk ikutin body sekarang, tapi kok saya dekat sama lawan jenis kok susah untuk belum dapat pasangan. Gimana? Apa yang salah? Jawabannya, aura Anda yang salah. Kenapa aura yang salah? Saya kasih contoh yang paling gampang. Mungkin Anda pernah bertemu orang baru aja ketemu, orang itu tidak pernah bicara sama Anda, tidak pernah menyentuh Anda, ataupun benar-benar masih baru. Tapi orang itu dilihat kok ngeselin ya, bawaannya pengen kita tabok, pengen kita pukul. Pasti kalau kamu pernah ketemu orang-orang seperti itu. Itu kenapa orang bisa seperti itu? Karena apa? Auranya negatif. Dia mungkin ada dendam, banyak kesal yang terpancar di auranya, sehingga orang lain yang melihat, ya kebetulan satu frekuensi, itu tertarik auranya, sehingga dia merasakan kesal, kita bawahnya pengen menyerang seperti itu. Nah, itu bisa dibersihkan dengan apa? Kristal rose. Ketika dia dibersihkan dengan kristal kuarsa, kita kasih energi kristal rose buat apa? Supaya orang lihat dia lebih nyaman. Loh, kok baik ya? Kok deket sama kamu nyaman ya? Kok kamu enak ya bicara ya? Kristal hanya salah satu metode untuk membantu untuk orang-orang yang ada sedikit bermasalah dalam hidupnya. Dan selain itu juga kristal buat apa? Contoh ini saya suka banget pakai kristal ini untuk membuang seluruh energi negatif dalam hal gini. Mungkin orang mikir pacaran dia tuh pacaran yang sehat, dalam arti cowoknya gentle, mendekati dia, mendekati apa. Tapi ketika tarot menangkap, ada hal-hal yang mungkin cewek itu tidak tahu. Cowoknya mungkin main pelet seperti itu, ataupun dagangan pakai penglaris. Bagi saya tidak suka hal-hal yang gak gentle seperti itu. Bersintanya pakai kristal ini, dibuang energi negatifnya. Mau pakai penglaris dagangan pun tinggal tunggu 3 hari pasti sepi. Ataupun pacaran tidak bersihkan, lama pasti mereka putus. Kenapa? Karena pelet, penglaris itu energi yang diberikan, dan itu energi negatif bisa dibersihkan dengan salah satu metode dengan kristal.
Makanya kenapa ketika konsultasi supaya jawabannya objektif, dibersihkan rapat cakra utamanya. Apabila butuh kebutuhan khusus baru kita berikan bantuan energi dari kristal seperti ini. Ini kristal sebelumnya sudah dibersihkan dan sudah diprogram untuk kebutuhan masing-masing. Jadi tiap kristal ada fungsinya masing-masing. Oke, demikian penjelasan saya tentang kristal healing. Pak Hermas, aplikasi kristal healing seperti apa sih? Oke, aplikasi yang kalau full set itu tiap cakra ada ininya, kristalnya masing-masing dan itu diletakin di setiap cakra. Tapi metode itu lama, nggak bisa satu jam setengah gitu. Tapi saya buat metode sebenarnya tujuannya membersihin 8 cakra utamanya. Anggaplah ini klien yang mau konsultasi privat, dimana kita sebelum mulai konsultasi kita bersihkan cakra utama. Tangannya taruh di ini aja, taruh di tutup, oke. Boleh tutup mata atau mana. Jadi kita saya lebih nyaman pakai kristal amnesti. Kita bersihkan apa cakra utamanya. Kita pakai visualisasi dan tidak menyentuh klien. Jadi kita buat seperti ini, bersih. Kita bersihkan cakra makro, cakra asnawa tadi. Cakra tenggoroknya, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra pusat, cakra dasar, cakra seks, cakra dasar. Nah, sudah itu kita salurkan energi kristal. Buat apa? Memberikan energi semangat, optimis, dan kesehatan. Cakra mahkota energi. Cakra asna. Cakra tenggorok. Cakra jantung. Cakra solar plexus. Cakra pusat. Cakra seks, cakra dasar. That's all, hanya seperti itu. Sudah itu langsung konsultasi tarot privat. Seperti itu penjelasannya.